Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu UTS dan tugas kelompok dari mata kuliah Anggaran Perusahaan dengan judul Anggaran Kas, dengan dosen pengampu Ibu Desi Rahmawati SEMM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agustina Rifat dengan NIM 193321162. Saya akan menjelaskan materi dari A ke B. Dan saya Rida Dwi Sastri Aulia Laudaboku, NIM 19332111189 akan menjelaskan materi C dengan materi D. Dan saya atas nama Patri Susani, NIM 193211141 menjelaskan materi dari E sampai dengan kesimpulan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran kas. Dan kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha perusahaan sehari-hari. Jumlah kas yang kurang akan mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan atau tanggungannya operasional perusahaan. Sedangkan jumlah kas yang berlebih akan mengakibatkan adanya jumlah kas yang menganggur atau idle, atau jumlah kas yang tidak produktif. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu yang terdiri atas yang pertama, perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk, dan yang kedua, perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, dan yang ketiga, penetapan sisa kas minimum. Sifat aliran kas, baik aliran masuk maupun aliran keluar, dapat bersifat kontinu, artinya frekuensi penerimaan dan pengeluaran kas yang sering diterima atau dibayar oleh perusahaan, ataupun bersifat tidak kontinu atau insidentil, artinya frekuensi penerimaan atau pengeluaran kas yang jarang diterima atau dibayar oleh perusahaan. Contoh aliran kas masuk yang bersifat kontinu misalnya penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Sedangkan contoh aliran keluar masuk yang bersifat tidak kontinu atau insidentil misalnya penerimaan kas yang berasal dari pernyataan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit bank, dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi. Contoh aliran kas keluar yang bersifat kontinu atau rutin misalnya pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, gaji dan kesejahteraan karyawan, pembayaran biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Sedangkan aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu atau insidentil, misalnya pengeluaran kas untuk pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah waktu dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu. Pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, dan pembayaran biaya-biaya lain akan terganggu. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan
terlalu banyaknya uang kebutuhan perusahaan. Karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan itulah, sangat perlu sekali dibuat penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk suatu periode tertentu. Rencana perusahaan yang berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan serta antisipasi tentang berbagai penerimaan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan tersebut harus sekaligus menunjukkan sumber-sumber penggunaan dan dalam penerimaan kas. Setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut dan kapan uang tersebut akan diterima. Setiap sumber penyaluran juga harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima, keseimbangan antara keduanya, jika jumlah uang yang akan diterima lebih besar dari jumlah uang yang akan dikeluarkan, cukup dilihat waktu dibutuhkannya uang tersebut dan waktu dikeluarkannya uang tersebut. Jika jumlah uang yang akan dikeluarkan lebih besar dari jumlah uang yang diterima, maka perusahaan harus membuat efisiensi pada pos-pos yang memungkinkan. Jika efisiensi telah dilakukan tetapi jumlah uang yang akan dikeluarkan tetap lebih besar dari jumlah uang yang akan diterima, maka perusahaan perlu mengelola waktu diterima dan dikeluarkannya kas tersebut, agar pada saat dibutuhkan uang tersebut telah ada dalam anggaran kas. Jadi, pada dasarnya, tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu dan di masa mendatang. Ada dua pendekatan pokok yang dapat dipakai dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, menggunakan metode penerimaan kas dan pengeluaran kas atau metode terpadu. Dan kedua, metode aliran kas menurut laporan perhitungan laba rugi atau metode pendapatan neto yang disesuaikan. Dalam menyusun anggaran kas, tentunya harus memperhatikan safety cash blank merupakan jumlah kas minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada setiap saat diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety cash blank adalah: yang pertama, perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar, dan yang kedua, penyimpangan aliran kas yang diperkirakan, dan yang ketiga, adanya hubungan baik dengan pihak perbankan. C. Format anggaran kas. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan kas suatu perusahaan. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Aktivitas operasi adalah sebagai aktivitas yang berkait dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. 2. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. 3. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkait dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dan berbagai sumber beserta konsekuensinya. D. Penyusunan anggaran kas. Manfaat penyusunan anggaran kas
bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila perusahaan dalam keadaan defisit dan keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Tahapan susunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Tahap pertama, menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga utang beserta waktu pelunasan kembali uang tersebut. Terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu 1. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengadilan kas sehari-hari. Jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluaran yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu 1. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengadilan kas sehari-hari. Jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluaran yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Di dalam penyusunan anggaran kas ini terdapat beberapa tahap penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama menyusun anggaran penagihan piutang, yang kedua menyusun anggaran penerimaan kas, yang mana yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya definisi kas. Yang berikut, memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap. Yang berikut itu menyusun anggaran kas akhir. Penyusunan anggaran kas ini juga mempunyai tujuan, yaitu menunjukkan posisi kas pada akhir periode sehingga dapat diketahui apakah posisi kas tersebut surplus atau defisit. Yang kedua, menunjukkan kebutuhan mencari pinjaman jika terdiri dari defisit kas atau jumlah kas pada akhir periode tidak mencakupi jumlah minimal kas yang disyaratkan. Yang ketiga, mengkoordinasikan jumlah kas dalam hubungan dengan yang pertama, kebutuhan kas untuk menjamin tradisinya modal kerja. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan. Yang berikut, kebutuhan kas untuk investasi, kebutuhan kas untuk pembayaran utang, dan yang ketiga, menetapkan dasar pengkreditan yang efektif jika perusahaan akan memberikan fasilitas kredit bagi konsumennya. Yang pengendalian posisi kas. Baik, itu saja materi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi pertama sampai materi yang terakhir, yaitu anggaran kas. Menurut kesimpulan saya di sini, anggaran kas itu sangat penting. Kenapa? Karena prediksi aliran keluar masuknya uang itu direncanakan perusahaan di dalam periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Anggaran kas juga itu ada berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Anggaran kas juga ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi kecil safe cost balance itu. Yang pertama, perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua,
penyampaian aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan baik dengan pihak perbankan. Anggaran kas juga ini mempunyai manfaat penyusunan anggaran kas, yaitu dapat diketahui bila mana perusahaan dapat dalam keadaan defisit dan keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Ada juga berbagai macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama itu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Baik, itu saja kesimpulan dari saya terkait dengan materi dari pertama sampai yang kedua. Semoga untuk pendengar atau menonton video ini kiranya dapat dipahami. Terima kasih.